Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bagian materi tentang pengembangan sistem dan teknik dokumentasi bagian dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dengan saya sendiri, Farha Anissa, NIM 340 219 0612 dari kelas Manajemen P. Saya Sylvia Wilda Melani dengan NIM 3402190 dari kelas Manajemen P. Saya Hilmi Abdul Mufahir, NIM 34021900617. Nama saya Nisa Sompuatu Anissa dengan nomor induk mahasiswa 34021900618. Nama saya Rizal Fadilah, NIM 34021900621. Kita masuk ke dalam pengertian pengembangan sistem. Pengertian pengembangan sistem atau dengan kata lainnya sistem development dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menghentikan suatu sistem yang lama secara keseluruhan dan memperbaiki sistem yang telah ada. Terdapat 2 poin dalam permasalahan-permasalahan yang timbul pada sistem lama. Yang pertama ada ketidakberesan, kecurangan disengaja yang menyebabkan tidak amannya harta kekayaan perusahaan dan kebenaran dari data menjadi kurang terjamin. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja yang juga dapat menyebabkan kebenaran dari data kurang terjamin dan tidak efisien data yang beroperasi dan tidak ditaatinya. Kemudian ada kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang poin kedua ada pertumbuhan organisasi. Pertumbuhan organisasi yang menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru. Pertumbuhan organisasi juga diantaranya adalah kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat, juga perubahan prinsip akuntansi yang baru. Selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip pengembangan sistem. Ada beberapa poin. Yang pertama ada sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen itu sendiri. Selanjutnya ada sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Juga semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. Selanjutnya investasi yang baik harus bernilai. Sistem yang dikembangkan juga memerlukan orang yang terdidik. Selanjutnya tahapan kerja dan tugas yang dilakukan dalam proses pengembangan sistem itu sendiri. Yang selanjutnya ada proses pengembangan sistem tidak harus terurut. Kemudian jangan takut untuk membatalkan proyek, juga dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke proses pengembangan sistem. Peningkatan-peningkatan yang dimuat dalam proses pengembangan sistem terdapat 6 poin. Yang pertama ada performance atau kinerja. Peningkatan terhadap kinerja atau hasil kinerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput atau response time. Poin kedua ada information atau informasi, yaitu peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Poin yang ketiga ada ekonomi, yang memuat peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan juga penurunan biaya yang terjadi. Poin keempat ada control atau pengendalian yang memuat peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang mungkin akan terjadi. Poin kelima ada efisiensi, peningkatan terhadap efisiensi itu sendiri yang beroperasi. Efisiensi berbeda dengan ekonomis. Bila ekonomis berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan, sedangkan efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber daya tersebut berasal dari output yang mana dan input yang mana. Poin terakhir atau poin ke-6 yaitu ada service atau pelayanan. Peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem itu sendiri. Sistem yang diterapkan dalam suatu organisasi biasanya akan melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan analisis sistem. Dalam menerapkan sistem informasi, terlebih dahulu perlu dilakukan analisis sistem. Hal ini dimaksudkan agar sistem benar-benar applicable dalam suatu kerangka organisasi tertentu.
Selanjutnya yaitu rational analysis system. Pertama yaitu problem solving, merupakan sistem yang ada berjalan tidak dapat berfungsi dengan baik atau tidak efektif dan efisien sehingga perlu diperbaiki. Yang selanjutnya yaitu new regulation, adanya aturan baru baik dalam masalah keuangan maupun sumber daya lainnya akan menuntut suatu perubahan dalam tertentu organisasi termasuk dalam sistem informasi. Yang ketiga yaitu new policy, yaitu kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pimpinan puncak akan berakibat perlunya upaya-upaya penyesuaian dalam pengelolaan sistem informasi, sehingga sistem yang ada perlu dikaji dan dianalisis kembali. Yang keempat, new teknologi, yaitu penggunaan teknologi baru akan berimplikasi pada perubahan-perubahan penaatan, pengelolaan, serta mekanisme organisasi, sehingga diperlukan penyesuaian sesuai dengan tuntutan penggunaan teknologi baru tersebut. Untuk itu, penerapannya memerlukan analisis sistem yang cermat. Dan yang terakhir yaitu system improvement, yaitu terkadang akibat perubahan lingkungan eksternal yang sangat cepat berakibat pada kesulitan sistem internal beradaptasi. Untuk itu perlu dilakukan upaya perbaikan sistem yang sebelumnya sudah tentu diperlukan analisis atas sistem yang ada atau sistem yang sedang berjalan. Dalam upaya tersebut diperlukan langkah-langkah penentuan fakta dengan kerangka kerja melalui kegiatan diantaranya analisis tingkat keputusan, yaitu mencari informasi pada tingkat pimpinan yang berperan sebagai decision maker. Kedua, analisis arus informasi, yaitu analisis arus informasi, mencari informasi guna mengidentifikasi informasi apa yang dibutuhkan oleh siapa dan dari mana informasi itu diperoleh, serta perangkat keras apa yang dipergunakan. Dan yang terakhir, analisis input-output, yaitu mengidentifikasi input-output dari suatu bagian serta organisasi secara keseluruhan dalam upaya proses teridentifikasi dapat dilakukan melalui kegiatan wawancara, observasi, dan penggunaan outcome atau studi dokumentasi. Selanjutnya, desain sistem. Desain merupakan upaya untuk menggambarkan, merencanakan, pembuatan sketsa atau penyusunan elemen-elemen menjadi suatu kesatuan yang utuh. Desain sistem berarti memadukan sistem sebagai suatu keseluruhan. Adapun input-output untuk konseptual adalah 1. Rumusan singkat mengenai kebutuhan informasi manajemen. 2. Seperangkat sasaran manajemen untuk SIM. Adapun tugas-tugas pokok dalam pelaksanaan desain konseptual menurut Murdyk et al. 2011 adalah mengidentifikasi masalah secara terinci, menyaring sasaran manajemen untuk menetapkan sasaran sistem, menetapkan kendala sistem, menentukan kebutuhan dan sumber informasi, mengembangkan desain-desain alternatif, dan memilih salah satunya. Dan yang terakhir, mendokumentasikan desain sistem konseptual. Selanjutnya, implementasi sistem, yaitu desain sistem yang sudah dipilih, baik itu untuk mengisi sistem baru maupun mengganti sistem yang lama. Dalam penerapannya perlu dilakukan secara hati-hati. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kendala yang sifatnya praktis yang belum terpikirkan dalam model desain yang dipilih. Terdapat beberapa tahap yang perlu diperhatikan dalam implementasi sistem, antara lain tahap uji coba, tahap evaluasi, tahap perbaikan atau revisi, dan tahap penerapan sistem. Siklus metode dan teknik pengembangan sistem.
Dalam pengembangan sistem informasi, kita mengenal adanya siklus informasi atau life cycle. Pada perkembangan selanjutnya, banyak profesional sistem informasi yang mengatakan bahwa siklus sistem informasi ini sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan diganti kedudukannya dengan diperkenalkannya teknik dan metode pengembangan sistem informasi yang baru, sedangkan sebagai pengertian dari terminologi yang digunakan di atas. Pertama adalah siklus. Dalam hal ini, siklus sistem informasi adalah tahapan-tahapan dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi, tanpa memperhatikan sistem informasi jenis apa yang akan dibuat dan seberapa luas yang harus dihasilkannya. Kedua, teknik adalah pendekatan bagaimana menggunakan alat-alat dan peraturan-peraturan yang melengkapi satu atau lebih tahapan-tahapan dalam siklus pengembangan sistem informasi. Yang terakhir, metodologi adalah rincian secara menyeluruh dari siklus pengembangan sistem informasi yang mencakup langkah dari tugas masing-masing tahapan, aturan yang harus dijalankan oleh individu dan kelompok dalam melaksanakan tugas, standar kualitas dan pelaksanaan dari masing-masing tugas. Teknik pengembangan yang digunakan untuk masing-masing tugas ini berkaitan dengan teknologi digunakan oleh pengembang. Teknik terstruktur merupakan pendekatan formal untuk memecahkan masalah-masalah dalam aktivitas bisnis. Jadi, bagian-bagian kecil yang dapat diatur dan dapat berhubungan untuk kemudian disatukan kembali menjadi satu kesatuan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah. Saya akan memaparkan materi tentang System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah salah satu metode pengembangan sistem informasi yang populer pada sistem informasi pertama kali berkembang. Yang pertama adalah metode prototyping. Metode prototyping secara umum bertujuan sebagai pengembangan sistem informasi untuk memberikan kemudahan dalam penyimpanan informasi, mengurangi biaya, menghemat waktu, meningkatkan pengendalian, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan produktivitas serta profitabilitas organisasi. Kemudian karakteristik dari suatu sistem informasi manajemen yang lengkap tergantung dari masalah yang dihadapi, yaitu proses pengembangannya dan tenaga kerja yang akan dikembangkan. Nah, metode tradisional seperti SDLC ini dianggap tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan atau tantangan perubahan dan kompleksnya masalah yang dihadapi tersebut. Kemudian ada karakteristik metode prototyping. Ada 4 langkah yang menjadi karakteristik metode prototyping, yaitu yang pertama adalah pemilihan fungsi. Mengacu pada pemilihan fungsi yang harus ditampilkan oleh prototyping. Kedua, penyusunan sistem informasi bertujuan untuk memenuhi permintaan akan tersedianya prototipe, evaluasi, dan penggunaan selanjutnya. Kemudian ada jenis-jenis prototyping, yaitu meliputi feasibility prototyping, digunakan untuk menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang akan disusun. Yang kedua itu requirement prototyping, digunakan untuk mengetahui kebutuhan aktivitas bisnis user. Yang ketiga itu desain prototyping, digunakan untuk mendorong perancangan sistem informasi. Yang terakhir adalah implementation prototyping, merupakan lanjutan dari rancangan prototype. Selanjutnya adalah metode Rapid Application Development atau RAD. RAD adalah penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur. Proses pengembangan SI menurut metode ini meliputi 1. Mempelajari apakah proyek pengembangan sistem memenuhi kriteria. 2. Mempelajari aktivitas bisnis perusahaan. Yang ketiga, membuat model dari fungsi-fungsi yang menjadi prioritas. Keempat, memilih prototipe mana yang akan di-review. Yang terakhir itu implementasi sistem informasi. Nah, selanjutnya adalah metode subsystem.
Metode subsystem memiliki tahapan-tahapan proses untuk menangani masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya berdampak pada organisasi. Tahapan tersebut ini meliputi masalah relatif bagi setiap orang atau masalah tidak terstruktur. Yang pertama itu menyusun problematik, diagram, dan Reich picture. Yang kedua menyusun konsep model yang terdiri dari SI dan strategi yang mungkin digunakan. Yang ketiga itu membandingkan antara masalah dalam tahap 2 dengan model pada tahap 3. Yang ketiga itu diskusi untuk menghasilkan suatu sistem informasi dan strategi yang sesuai. Yang keempat itu menyusun proposal, strategi, dan taktik untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya adalah metode Joint Application Development atau JAD. Metode Joint Application Development atau JAD merupakan suatu kerjasama yang terstruktur antara pemakai sistem informasi, manajer, dan ahli sistem informasi untuk menentukan dan menjabarkan permintaan sang pemakai, teknik yang dibutuhkan, dan unsur rancangan yang bersifat eksternal. Kemudian tujuan JAD adalah memberi kesempatan kepada user dan manajemen untuk berpartisipasi secara luas dalam siklus pengembangan sistem informasi. Kemudian ada penyebab kegagalan pengembangan sistem. Yang pertama yaitu kurangnya penyesuaian pengembangan sistem. Yang kedua adalah kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai sistem. Yang ketiga, kurang sempurnanya evaluasi kualitas analisis biaya. Yang keempat, adanya kerusakan dan kesalahan rancangan penggunaan teknologi komputer. Serta perangkat lunak yang tidak direncanakan dan pemasangannya teknologi tidak sesuai. Yang kelima, pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara. Serta yang terakhir adalah implementasi yang direncanakan kurang baik. Adapun penyebab kegagalan pengembangan sistem terdiri dari poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan user. Kedua, pengetahuan akan kondisi lokal. Yang ketiga, keengganan untuk berubah. Keempat, user merasa terancam. Dan kelima, meningkatkan alam demokrasi. Teknik dokumentasi merupakan alat yang digunakan dalam analisis, desain, dan dokumentasi sistem, dan untuk memahami keterkaitan antara subsistem yang satu dengan beberapa subsistem yang lainnya. Teknik dokumentasi sistem ini wajib dimiliki baik oleh analisis sistem informasi, auditor, akuntan atau tenaga pembukuan, maupun pihak manajemen perusahaan. Seorang manajemen harus memiliki kemampuan yang baik dalam teknik dokumentasi, karena manajemen merupakan tolak ukur keberhasilan pengelolaan perusahaan. Penggunaan teknik dokumentasi sistem. Pengembangan sistem informasi terbagi menjadi dua metode, yaitu yang pertama dengan pendekatan konvensional, yang kedua dengan pendekatan terstruktur modern. Teknik dan alat bantu konvensional. Dalam hal ini, analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode dan prosedur. Apa sih yang dimaksud prosedur kerja? Prosedur kerja adalah urutan teknis operasi klerikal atau administrasi yang melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih departemen atau unit organisasi yang ditetapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi yang terjadi secara rutin. Yang kedua, tujuan dari analisis prosedur adalah untuk memahami urutan kegiatan operasional serta aliran data atau informasi antara entitas atau bagian di dalam lingkungan organisasi melalui penelusuran dokumen. Dalam teknik dokumentasi sistem, ada beberapa cara yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan sistem prosedur kerja. Yang diantaranya yang pertama yaitu dengan menggunakan diagram sistem prosedur atau flow map, yang merupakan diagram alir yang menunjukkan arus dari dokumen, aliran data fisik, entitas sistem informasi, dan kegiatan operasi yang digunakan dengan sistem informasi. Dalam flow map ini terdapat dua jenis entitas. Yang pertama yaitu entitas dalam atau internal, yang merupakan pelaku proses yaitu personal, tempat atau bagian, atau mesin seperti komputer,
dalam suatu sistem yang melakukan kegiatan pemrosesan atau pengolahan transformasi data atau kegiatan pemrosesan informasi. Yang kedua yaitu entitas luar atau eksternal, yang merupakan entitas atau satuan unit yang terletak di lingkungan atau di luar sistem yang mengirim data ke sistem tersebut atau menerima data dari sistem tersebut. Yang kedua yaitu sistem flowchart. Sistem flowchart atau diagram alih sistem atau block chart adalah diagram yang menggambarkan struktur program atau deskripsi program untuk setiap modul program suatu sistem berbasis komputer. Diagram alih sistem tidak menggambarkan logika dan proses detail dari program. Contoh dari sistem flowchart ini misalkan sistem flowchart modul perekaman dan cetak ataupun modul update dan cetak. Yang ketiga yaitu program flowchart. Program flowchart atau yang biasa disebut dengan diagram alir atau flowchart merupakan diagram yang menggambarkan urutan langkah detail dan logika program. Dalam suatu sistem informasi, program flowchart merupakan diagram secara detail dari proses-proses di dalam sistem flowchart. Nah, dalam program flowchart ini memiliki simbol atau notasi baku yang biasa digunakan. Contoh halnya dalam menghitung biaya fotokopi. Saya akan menjelaskan diagram input-output HIPO dan diagram hierarki input proses output HIPO. Diagram HIPO merupakan diagram yang menguraikan aktivitas pemrosesan sudah digambarkan dalam diagram HIPO. Diagram HIPO berfungsi untuk menganalisis keseluruhan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah sistem akuntansi perusahaan. Informasi yang akan dijelaskan dalam diagram HIPO adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada informasi saja yang dibutuhkan oleh input. Lalu, siapa yang membuat atau menganalisis sistem tersebut dan proses nomor-nomor beberapa yang diuraikan atau dijelaskan. Selanjutnya, proses atau prosedur apa yang dijelaskan dalam HIPO. Lalu, deskripsi kegiatan yang dijelaskan dalam HIPO. Lalu tanggal pembuatan diagram HIPO. Yang terakhir adalah output informasi yang dihasilkan dalam diagram HIPO. Diagram HIPO merupakan serangkaian diagram yang terdiri dari serangkaian level yang mengalir dari atas ke bawah yang menggambarkan sistem yang lebih detail. Teknik dan alat bantu terstruktur modern. Teknik terstruktur adalah sekumpulan teknik, metodologi, dan perangkat untuk membangun sistem perangkat lunak yang menyertakan metodologi pemrograman, analisis, perancangan, coding, dan testing, konsep manajemen proyek, dan perangkat dokumentasi. Alat-alat atau perangkat analisis terstruktur yang digunakan adalah yang pertama data flow program, lalu IR program, lalu data dictionary, lalu proses batch. Teknik dan alat bantu terstruktur modern terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama adalah perancangan dan implementasi secara top-down yang merupakan strategi perancangan dengan sistem cara membagi sistem menjadi fungsi-fungsi utama. Yang kemudian fungsi-fungsi utama tersebut menjadi potongan yang lebih kecil, dan seterusnya penulisan pernyataan program saat implementasi. Lalu yang kedua adalah perancangan terstruktur, struktur desain, struktur sekumpulan petunjuk dan teknik-teknik untuk membantu perancangan membedakan mana perancangan yang baik dan jelek pada tingkat modular alat atau perangkat desain struktur. Lalu metode analisis dan perancangan terstruktur dapat dilakukan dengan membuat statement of purpose, yaitu adalah mendeskripsikan fungsi sistem secara global, biasanya berupa urutan tingkat proses yang akan dikembangkan, lalu menjelaskan aspek keuntungan secara kuantitas yang dilengkapi dengan analisis cost benefit. Lalu selanjutnya adalah dengan konsep diagram, yang merupakan DFD top level yang berfungsi memetakan batasan sistem dengan lingkungan dan dipresentasikan melalui lingkungan tunggal yang mewakili sistem secara keseluruhan.
Lalu dengan menggambarkan hubungan antar sistem dengan entitas luarnya melalui aliran data yang dikirimkan atau diterimanya. Lalu selanjutnya adalah event list, yang merupakan daftar kejadian yang ada dalam lingkungan dan mempunyai hubungan dengan respon yang diberikan sistem. Dan digambarkan dalam bentuk tekstual yang sederhana yang berfungsi memodelkan kejadian dalam lingkungan di mana sistem harus memberikan respon. Lalu yang terakhir adalah DFD, Data Flow Diagram, yang menggambarkan sistem sebagai jaringan kerja antar fungsi yang berhubungan satu sama lain melalui aliran dan penyimpanan datanya. Lanjut ke bahasan selanjutnya adalah kamus data. Kamus data adalah suatu penjelasan tertulis mengenai data yang berada di dalam database. Kamus data pertama berbasis dokumen. Kamus data itu tersimpan dalam bentuk hard copy dengan mencatat semua penjelasan data dalam bentuk cetak. Walau sejumlah kamus berbasis dokumen masih ada, praktek yang umum sekarang adalah menggunakan kamus data berbasis komputer. Pada kamus data berbasis komputer, penjelasan data dimasukkan ke dalam komputer dengan menggunakan data description language atau DDL dari sistem manajemen database, sistem kamus, atau peralatan cache. Alat untuk membuat kamus data yang pertama adalah pendekatan konvensional yang berbentuk lengkap atau long form. Lalu pendekatan struktur yang berbentuk notasi struktur data atau short form. Kamus data bentuk lengkap long form terdiri dari elemen-elemen. Yang pertama adalah nama arus data yang menjelaskan suatu arus data dalam DFD. Lalu yang kedua alias, ditulis apabila ada data yang sama tetapi mempunyai nama yang berbeda. Lalu bentuk data. Untuk mengelompokkan kamus data sesuai dengan kegunaannya, bentuk data dapat berupa dokumen, dasar, atau formulir. Dokumen hasil cetakan komputer, laporan tercetak, tampilan layar, variabel, parameter, dan field. Lalu selanjutnya yang arus data. Arus data menunjukkan dari mana data mengalir dan kemana data akan ditujukan. Selanjutnya adalah penjelasan yang berfungsi untuk memperjelas tentang makna dari arus data yang dicatat di kamus data. Lalu periode yang menunjukkan kapan terjadinya arus data tersebut untuk mengidentifikasikan kapan input data harus dimasukkan, diproses, dan dihasilkan. Selanjutnya adalah volume, mencatat tentang volume rata-rata data volume puncak dari arus data. Digunakan untuk mengidentifikasi besarnya simpanan luar yang akan digunakan, kapasitas, dan jumlah data. Lalu yang terakhir adalah struktur data yang menunjukkan arus data yang dicatat di kamus data secara detail yang terdiri dari item-item data atau field data. Lalu selanjutnya kebahasan selanjutnya adalah diagram hubungan entitas. Diagram hubungan entitas atau IRD mendokumentasikan data perusahaan dengan mengidentifikasikan jenis di entitas dan hubungannya. IRD disiapkan pada suatu titik dalam proses pengembangan sistem saat gambaran besar data ditentukan. IRD karenanya merupakan peralatan pembuatan model data yang paling fleksibel. Data diadaptasi untuk berbagai pendekatan yang mungkin diikuti perusahaan dalam pengembangan sistem. Dalam IRD dikenal beberapa istilah, yaitu jenis entitas. Jenis entitas dapat berupa yang pertama adalah suatu elemen lingkungan, yang kedua sumber daya, atau yang ketiga transaksi, yang begitu pentingnya bagi perusahaan sehingga didokumentasikan dengan data. Contohnya jenis-jenis entitas adalah pelanggan, pegawai, dan kartu absensi. Lalu hubungan adalah suatu asosiasi yang ada di antara dua jenis entitas. Hubungan digambarkan dengan bentuk ketupat. Tiap belah ketupat diberi label kata kerja.
Lalu selanjutnya adalah keterkaitan. Banyaknya suatu entitas berhubungan dengan entitas lain disebut keterkaitan atau connectivity. Ada 3 jenis keterkaitan ya. Yang pertama adalah satu ke satu, lalu satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Identifikasi dan deskripsi entitas. Setiap kejadian dari tiap entitas perlu diidentifikasi dan dideskripsikan, dan ini dicapai dengan menggunakan alat atribut. Atribut adalah karakteristik dari suatu entitas. Misalnya, atribut seorang pelanggan meliputi nomor pelanggan, nama pelanggan, dan wilayah penjualan. Atribut-atribut tersebut sebenarnya adalah elemen data, dan masing-masing diberikan satu nilai tunggal yang disebut nilai atribut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.